Halo, pagi. Mungkin di sebagian yang melihat video ada yang udah pagi, ada yang siang, dan ada yang malam. Di sini di Perancis sekitar jam 3 sore, dimana waktunya summer. Di sini saya sedikit mau sharing tentang pengalaman saya program anak untuk ibu-ibu yang memperjuangkan garis kedua, atau dibilang untuk mendapatkan positif dalam proses pregnancy atau proses mendapatkan anak. Maaf kalau video ini mungkin sebagian orang gak seharusnya di-sharing, tapi mungkin dengan berbagi pengalaman dari saya juga, banyak orang yang pengen melakukan hal yang sama dengan saya. Saya yakin itu paling susah. Pertama, sebelum menikah itu kedua pasangan setelah menikah harus menyiapkan 6 bulan sebelumnya untuk pemeriksaan dari hasil perempuan dan pasangan laki-lakinya, dimana di kedepannya nanti sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk mungkin program anak melalui natural atau melalui program inseminasi atau in vitro. 2018 lalu di Jakarta saya pernah melakukan program bayi, awalnya natural tapi nggak berhasil. Saya udah coba berkali-kali sampai akhirnya saya mencari dokter kandungan yang berbeda. Di situ di rumah sakit itu, saya nggak bisa nyebutin namanya, saya melakukan program yang namanya dibilang inseminasi. Program mungkin sebagian orang yang belum tahu itu prosesnya berbeda dengan bayi tabung atau bayi in vitro, tetapi hasil kemungkinan untuk positif mempunyai anak sama, sekitar 40% atau 25% keberhasilannya. Perbedaannya yang saya lakukan di Indonesia dulu, inseminasi itu bayi tabung yang melakukan beberapa tes, minum obat hormon, vitamin, dan lakukan check up juga, HSG, aku lupa nama kepanjangannya itu. HSG itu semacam kateter yang dimasukkan ke dalam kemaluan kita atau vagina, yang nanti disuntikan semacam liquid atau cairan untuk dideteksi apa yang terjadi di dalam kandungan kita. Terus setelah hasilnya keluar, disitulah kita bisa tahu apa next step yang selanjutnya harus dilakukan dan apa yang terjadi di dalam kandungan kita. Terus untuk laki-lakinya, pasangan kita sendiri melakukan cek sperma untuk dilihat dan dipilih kualitas si calon spermanya nanti yang akan jadi satukan dengan yang akan dimasukkan ke dalam kandungan kita melalui kateter juga. Jadi inseminasi itu
si sperma pasangan kita akan dipilih dari sekian persen yang kualitasnya bagus dan pergerakannya bagus. Dokter akan mengarahkan kita untuk melakukan penanaman atau kalau bisa dibilang semacam kayak penyemprotan sperma ke dalam kandungan kita. Itu inseminasi kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau kurang lebih jelas bisa lihat video mungkin orang-orang yang sudah melakukan program inseminasi. Sedangkan in vitro atau bayi yang dipanggil bayi tabung itu rasanya menyakitkan, sudah pasti. Bukan saya menakut-nakuti, tapi ini pengalaman saya sebelumnya. Kenapa sampai saat ini saya belum punya anak? Ya itulah yang saya cari. Karena selama saya berobat di Jakarta, saya pernah mendapati infeksi, tapi nggak jelas infeksinya apa. Dan saya cuma dikasih obat. Saya pindah ke Prancis, langsung saya mencari dokter spesialis kandungan, ginekolog. Dan di rumah sakit pertama juga seperti itu. Di sini rumah sakit privat yang saya nggak bisa sebut namanya, sama prosesnya seperti inseminasi. Dokter ini menyuruh saya untuk melakukan pemeriksaan HSG, dan pada akhirnya mereka menemukan infeksi yang sama. Tapi saya kurang jelas juga, sampai akhirnya saya bilang dengan suami saya untuk mencari dokter lain di rumah sakit publik. Disitulah saya menemukan dokter yang menurut saya jelas dan bagus tindakannya. Setelah saya melakukan HSG ketiga dengan dokter yang baru, di situ dokter menemukan infeksi yang memang sebenarnya udah urgent banget. Mungkin kalau saya nggak buru-buru di operasi pada saat itu, ya saya mungkin udah nggak ketolong. Mungkin saya agak berbeli-beli. Sebelumnya saya belum pernah ngomong atau sharing pengalaman saya sendiri di kamera atau di video. Setelah itu saya ketemu dokter dan ketemu hasilnya itu infeksi itu September 2020 tahun lalu. Saya melakukan operasi yang dimana saya dibuat lubang, ada sekitar 4 lubang di bagian pusar, terus di bagian perut bawah kanan dan kiri, serta di bagian tengah perut bawah bagian tengah. Itu saya dilubangi. Saya entah nggak tahu, karena saya dioperasi pada posisi saat saya tidur, jadi saya nggak mengetahui apa yang terjadi. Setelah dokter mengambil tindakan untuk melakukan operasi, di situ saya merasa lega karena mungkin nyawa saya taruhannya. Dan setelah selesai operasi 2020 itu masa pemulihan sampai saatnya saya menunggu 2021 tahun ini. Sekitar beberapa bulan lalu saya ketemu dokternya, lalu melakukan next step untuk bayi tabung. Dilihat hasil operasi saya bagus semuanya. Disitulah dokter baru berani mengambil tindakan untuk program bayi tabung. Tetapi salah satu bagian
kalau sebenarnya tube Fallopi saya yang sebelah kiri itu dibuang karena udah terkena infeksi. Terus sekarang saya hanya mempunyai tube Fallopi yang sebelah kanan, dan itu juga kalau dibilang berfungsi tapi ya tidak sebagus sebelumnya, tapi masih berfungsi. Berapa bulan lalu saya melakukan operasi kedua untuk pengambilan telur yang akan dibuahi menjadi embrio oleh persilangan dari sperma laki-laki dan telur saya. Di situ sebelum saya melakukan operasi pengambilan telur, saya disuntik perutnya setiap hari, minum vitamin, minum obat hormon. Masya Allah, sakitnya luar biasa. Bayangin dong, 10 hari atau 14 hari kalau nggak salah saya disuntik di bagian perut setiap hari sebelum tidur. Ada yang 2 suntikan, ada yang 1 suntikan. Itu fungsinya untuk penyuburan atau penguat di bagian rahim saya. Setelah itu saya dapat jadwal operasi, saya ketemu sama dokter. Di sana ada beberapa dokter kandungan, dokter operasi, dokter bagian pembiusan, segala macam. Setelah itu semuanya down, saya diarahkan untuk di jadwal yang sama, cuma beda 2 hari. Setelah itu saya pergi ke rumah sakit kembali. Saya ditaruh di ruangan yang dimana hanya saya aja, suami gak bisa nemenin karena corona ini ya. Terus ya saya ada operasi, diambil telurnya ya, telur yang ada di kandungan saya itu sekitar 22. Nah di situ dokter memilih dan dicek yang kualitasnya bagus telurnya, kira-kira dari 22 itu mendapati 15. Kemudian dipilih lagi, mencari kualitas yang bagus menjadi 8. Setelah itu beberapa hari kemudian telur yang sudah dijadikan satu dengan sperma itu menjadi embrio dan mereka bekukan. Pada hari yang kedua atau ketiganya saya kembali ke rumah sakit untuk melakukan transfer embrio. Ternyata zonk. Kenapa? Ovarium saya oversize, jadi ukurannya terlalu besar dan membahayakan saya sendiri. Pada akhirnya di cancel untuk transfer embrio. Hati saya sangat nggak bisa dibilang lagi, nggak bisa dikata-kata, patah hati iya, sedih iya, pokoknya rasanya tuh campur aduk. Tapi saya nggak nyerah, saya minum obat lagi, tetap disuntik lagi, tetap minum vitamin sampai akhirnya dicek darah, dicek lagi USG, dilihat gimana perkembangan embrionya. Baru disitulah dokter bisa memastikan untuk transfer embrio. Pada hari itu transfer embrio berhasil. Tapi berjalannya waktu, hari pertama, hari kedua itu rasanya sakit, pinggang sakit, nyeri, pusing, lemas, pokoknya demam, gak karuan deh rasanya.
tapi saya nikmati prosesnya sampai ketika 10 hari saya penasaran, masih ada tanda-tanda, tetap masih ada rasa kram, sakit pinggang, tapi berkurang di 10 hari setelah transfer embrio itu. Setelah saya cek pakai tes pack, ternyata negatif, tapi saya tidak terlalu dipikirin hasilnya itu. Saya pikir mungkin tes pack ini hasilnya nggak benar, nggak akurat. Dan hari ke-11 ke-12 mulailah di situ terlihat kayak semacam darah keluar setetes dan warnanya itu coklat. Hari kedua itu, yang hari ke-12 itu yang lebih parah, darahnya keluar berserta dengan kayak semacam gumpalan gitu, tapi nggak besar ya, kecil gitu. Saya nggak bisa ngasih fotonya, saya ada fotonya tapi saya nggak bisa share karena terlalu ini banget ya. Di hari ke-13 darah tuh semakin banyak, sedangkan hari 14 nya itu saya harus tes darah untuk ngecek positif atau negatifnya dari transfer embrio itu. Bayangin dong, rasanya hari ke-13 tuh der gimana sih rasanya, udah gak karuan, sedih, tapi saya semangat, saya nggak mau stres, pikiran saya harus tenang. Saya cuma bilang suami, ini darah apa ya, darah menstruasi kah atau darah keguguran, saya bingung. Setelah itu ya saya tetap menggunakan pembalut kayak layaknya orang menstruasi tiap bulannya. Disitulah hari Jumat, hari ke-14 dimana saya melakukan tes darah. Ada darah atau tidak darah, saya harus mengecek darah saya untuk memastikan saya hamil atau enggak. Pagi ya darah masih terus keluar, saya tetap jalan ke rumah sakit, diambil darah. Terus sekitar habis diambil darah, saya pikir saya harus melakukan USG lagi, ternyata enggak, saya disuruh pulang. Dan saya situ bertanya sama diri saya sendiri, sampai saya searching, sampai saya nanya sama teman saya, ini darah apa ya. Sedangkan saya pengen banget nanya sama dokternya, tapi mereka bilang itu wajar, darah itu. Oh yaudah, menurut mereka wajar, yaudah sampai saatnya, sampai sore hari saya tunggu hasil lab. Ternyata hasilnya sama dengan hari yang ke-10 saya tes pack, negatif. Jadi transfer embrio yang pertama ini saya gagal. Mungkin ya dibilang saya tuh orangnya aktif, gak bisa diam, selalu ngerjain ini itu. Ya namanya tinggal di Perancis, semuanya harus sendiri, masak, kalau mau makan sendiri, kalau menyuci sendiri. Kalau mungkin beda di Jakarta ya, harganya murah, masih bisa bayar orang untuk masak, masih ada keluarga. Di sini semuanya tuh harus sendiri. Di situ mungkin saya merasa menyesal, saya tidak istirahat, karena dokternya pun bilang kalau aku tuh nggak boleh stres, nggak boleh tiduran terus, melakukan aktivitas boleh. Ya udah, saya melakukan aktivitas, tapi melakukan aktivitasnya nggak terlalu ekstrim, yang maksudnya yang ngangkat berat, cuma masak aja, terus sambil nonton TV atau baca atau lihat video. Tapi entah kenapa ini darah keluar. Hari ini mungkin hari yang keberapa dari transfer. Sebelum itu saya keluar darah mungkin udah sekiranya 5 atau 7 hari. Tiba-tiba saya keinget lagi, padahal kemarin saya udah lupa apa yang terjadi. Saya nggak ingat kalau transfer pertama ini gagal.
saya udah lupa, benar-benar lupa, karena saya terlalu sibuk dengan urusan saya sendiri, melakukan kesibukan, jadi saya nggak terlalu mikirin apa yang udah terjadi juga. Siang ini saya keinget, nggak tahu rasanya, kepikiran, sampai saya takut untuk melakukan transfer embrio yang kedua, karena pada saat ini saya juga masih minum vitamin, dan hari Jumat besok saya juga harus USG lagi. Perasaan saya itu takut, jadi stres, yang tadinya relax jadi stres, karena ya transfer embrio yang pertama gagal, mungkin jadi kepikiran. Terus Jumat ini kenapa USG, ya saya tanya karena mereka mungkin mau lihat apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa nggak kemarin pada saat ada saya keluar darah? Saya bingung, nggak tahu deh harus gimana. Sedangkan di sini bahasa Prancis saya masih yang bisa dibilang saya paham orang bicara, tapi kalau untuk saya berbicara bahasa Prancis itu sangat sulit. Bahasa Prancis itu sangat sulit. Jadi yang bisa ngomong itu hanya suami. Gak tahu, entahlah, mungkin perasaan saya aja ngerasa takut gagal lagi. Tapi padahal saya yakin banget akan sukses, karena kalau di sini itu ada 1-4 kali kalau dibilang stepnya. Yang pertama gagal, kedua gagal, ketiga, keempat, dan selanjutnya saya harus bayar semuanya, nggak dibantu sama asuransi. Nah itu yang saya takutin sebenarnya, yang kepikiran. Kalau mengenai embrio saya itu ada 8, yang saya sudah gunakan 7, masih sisa yang saya gunakan itu 1, masih sisa 7 lagi. Kalau saya melakukan yang kedua, kemungkinan tinggal 6. Saya nggak mikirin lagi harus ngulang lagi atau gimana. Yang saya takutin itu, kasihan suami, waktunya habis ngurusin saya, bolak-balik ke rumah sakit. Sekarang saya mikirnya kayak gitu, karena saya nggak mau egois. Pokoknya kalau di sini itu kalau ke rumah sakit harus dengan pasangannya, jadi nggak bisa sendiri, karena kan banyak yang ditanya juga gitu. Rasanya sakit banget. Sakitnya bukan karena saya kehilangan embrio, karena orang kayak pengen banget punya anak, mungkin terlalu kayak gitu ya. Padahal saya udah ikhlas ya. Kalau memangnya saya nggak dikasih keturunan pun ya udah, ini mungkin kehendak Allah gitu. Cuma saya coba berusaha gitu, mungkin bisa, mungkin tidak. Saya udah melakukan segalanya. Pokoknya rasanya nano banget. Sedihnya bukan karena kepikiran saya kehilangan embrio, pasti adalah gitu, sedih dari kehilangan embrio itu. Cuma ya sedihnya itu waktunya itu, dan capek juga sebenarnya, suntikin, minum obat, jauh dari orang tua. Apalagi tahun 2019 itu saya belum lama kehilangan ibu saya, jadi di situ tuh amburadul perasaannya, kayak mikirin yang enggak gitu pada saat ini, bukan sebelumnya. Sebelum
sebelum transfer embrio itu saya nggak mikirin apa-apa, saya berusaha untuk melupa, bahkan saya berpura-pura saya nggak ada masalah padahal masalahnya itu numpuk. Yang bisa saya sharing saat ini mungkin ini, nggak tahu saya kapan lagi bikin video, karena saat ini kalau saya ngomong juga terbata-bata, belum lalu juga harus nangis, tapi saya nggak mau nangis, saya harus kuat, saya bisa. Untuk para pejuang garis 2, ibu-ibu yang di sana, mungkin dengar cerita ini, cerita saya, jangan pernah menyerah, selalu berdoa, selalu berusaha seperti saya, walaupun itu sakit, tapi saya sampai yakin sakitnya sekarang, kesuksesannya akan mendatang lebih baik. Kita sama-sama berdoa, semoga kita diberikan yang terbaik, diberikan keturunan yang soleh dan soleha, diberikan kesuksesan dan kelancaran, amin ya robbal alamin. Makasih semuanya.